Halo Commerce, kembali lagi sama aku Ika Fianti. Jadi di konten kali ini aku mau tanya-tanya seputar ilmu komunikasi dengan Bapak Insan selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya dan juga teman-teman Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. So, nantikan keseruannya. Jadi Commerce bakal ngerasa ada yang kurang kalau bicara soal ilmu komunikasi Untak Surabaya tidak ditemani langsung dengan ahlinya. So, aku nggak sendirian, aku ditemani langsung dengan Bapak Insan sekaligus Kaprodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ini kan bicara soal ilmu komunikasi Untak Surabaya ya Pak. Biar mungkin udah sering dibahas di fanpage media sosial yang lain, tapi kita tetap bahas lagi di sini. Mungkin kan pasti ilmu komunikasi Untak Surabaya ada upgrade terbaru mengenai mungkin akreditasi atau pencapaian-pencapaian baru dari ilmu komunikasi Untak Surabaya. Yang terbaru dari program studi ilmu komunikasi ini, alhamdulillah kita lolos hibah PKKM tahun kedua. Jadi hibah program kompetisi kampus Merdeka tahun lalu kita sudah dapat. Kemudian di tahun ini, di tahun kedua kita kembali lolos untuk pendanaan tahun 2023. Nah, terus kemudian kita juga masih menunggu pengumuman dari hibah matching fund yang kita ikuti dan hibah DRPTM yang diikuti beberapa dosen. Semoga nanti semuanya bisa lolos sehingga nanti akan berperan banyak terhadap proses pembelajaran di ilmu komunikasi Untak. Kalau bicara soal ilmu komunikasi, masyarakat awam kan pasti apa sih belajar komunikasi itu semua orang juga bisa komunikasi. Nah itu memang yang sering saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, kamu kenapa sih masuk komunikasi? Kan setiap kamu mulai dari lahir kamu kan sudah belajar komunikasi. Lalu apa sebenarnya yang dipelajari di komunikasi? Nah yang dipelajari di komunikasi itu segala hal yang berkaitan dengan komunikasi itu sendiri. Kenapa? Kalau Anda perhatikan semua bidang pasti dibutuhkan komunikasi. Dan kita memang ilmu yang sifatnya multidisipliner sehingga akan masuk ke beririsan ke disiplin ilmu yang lain. Contoh misalnya kayak di pemasaran, kita juga mempelajari komunikasi pemasaran. Kenapa? Karena di pemasaran juga butuh komunikasi. Di apanya? Di bagian promosinya. Nah, kalau ditanya, kalau begitu kita belajar apa? Kita belajar mengenai bagaimana cara memproduksi pesan. Kita belajar mengenai bagaimana pesan tersebut disampaikan dan kita belajar bagaimana orang tersebut bisa menerima pesan. Itu fokus yang kita pelajari di program studi kita. Berarti kalau belajar ilmu komunikasi itu lebih intensnya ya berarti? Iya, betul. Berarti kalau fakta soal semua orang bisa komunikasi tapi belum tentu semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu dibuktikan dengan kalau memang semua orang bisa berkomunikasi dengan baik, berarti kan tidak akan ada yang namanya orang berantem. Tidak akan ada orang yang namanya bermusuhan. Karena kan semua seharusnya kalau dengan komunikasinya baik, maka tidak akan terjadi itu. Itu menunjukkan bahwa komunikasi juga tidak semudah itu. Tapi juga yang perlu diingat, komunikasi juga tidak serumit itu. Yang penting belajar di ilmu komunikasi kita harus fun, harus senang. Jadi bakal seru ya belajar. Harus pasti seru belajar di ilmu komunikasi. Oke, jangkauan sendiri jangan buat prodi ilmu komunikasi ke dunia kerja. Kalau di dunia kerja sekarang yang paling sangat kelihatan tuh kebutuhan konten kreator. Nah sekarang di setiap industri, semua industri sektor apapun ya, mulai pemerintahan, mulai sektor profit dan lain sebagainya, semua mulai membutuhkan konten kreator. Semua serba dikontenin. Nah itulah yang nantinya akan banyak sekali terserap ke sana salah satunya yang sedang hits pada akhir-akhir ini. Tapi kalau ditanya secara konvensional masih banyak bidang kehumasan, bidang PR yang juga membutuhkan komunikasi. Ada bidang jurnalistik juga masih tetap ada. Kalau menurut Bapak sendiri efektivitas perkuliahan di bulan puasa menurut Bapak? Saya rasa tidak jauh berbeda ya dengan hari biasa. Hanya memang yang sangat kelihatan itu mulai ada banyak mahasiswa yang sering menguap pada saat bulan Ramadan. Gimana ya kan kita pagi-pagi bangun. Kebiasaan mahasiswa kan justru kadang-kadang nggak tidur sampai sahur. Baru kemudian setelah sahur tidur, dan itu yang menyebabkan di kelas itu ada beberapa yang masih ngantuk. Nah itu kita wajari lah, karena emang di berbagai tempat juga punya kebiasaan seperti itu. Tapi secara garis besar tidak ada yang beda sebenarnya antara pada saat bulan puasa dan yang hari-hari biasa. Oke, selanjutnya buat program studi ilmu komunikasi Untak Surabaya ini kan
harapan yang belum tercapai ya mungkin Pak. Ada yang mungkin atau capaian-capaian baru yang ingin Bapak. Nah, capaian yang sedang kita fokuskan di tahun-tahun ke depan, kita akan berfokus berupaya menggenjot prestasi mahasiswa. Karena memang kita yang menjadi fokus perhatian kita di tahun 2023 dan 2024 adalah bagaimana mahasiswa bisa berprestasi di level kompetisi nasional, bahkan sampai internasional. Nah, karena itu kemarin saya sampaikan bahwa mulai tahun angkatan 2022 akan dibentuk kelompok-kelompok tim delegasi prodi yang nantinya itu akan kita sasar untuk bisa meningkatkan prestasi mahasiswa itu sendiri. Karena kan kalau mahasiswa berprestasi mereka pun senang, kita pun juga bahagia. Oke, jadi sekian buat Commerce kali ini. Terima kasih Bapak sudah hadir menemani saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, ngobrol bareng langsung sama Kaprodi udah. Sekarang aku mau ngajak Commerce semuanya buat ngobrol-ngobrol langsung sama teman-teman Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Oke, jadi di sini aku bareng kakak siapa dari semester berapa? Aku Yulia dari semester 4. Aku Diva Lestari dari semester 2. Aziza dari semester 2 juga. Aku Usuy dari Ilmu Komunikasi semester 6 untuk saat ini. Halo, aku Deva dari semester 6. Nama aku Octavia, Desain Bang Angel semester 2. Aku Dinda dari semester 4. Selama pekan ETS kan kita kan ada yang sebelum lebaran, terus kepotong libur lebaran, baru dilanjutin setelah lebaran. Itu menurut kakak sendiri? Kalau aku ya buat mahasiswa semester 6 kemarin ya, aku rasanya kayak liburan lebaran tuh agak-agak berguna ya. Karena kan ada beberapa matkul yang take home dan emang banyak banget. Jadinya nggak kerasa liburan, kita ngejar deadline tugas. Kalau menurut aku itu kurang efisien ya, karena kan biasanya tuh dosen-dosen tuh lebih memilih untuk ngelimpahin deadline-nya tuh di minggu pertamanya malahan. Jadi kalau di kelas aku tuh juga kayak gitu. Jadi mahasiswanya agak kesulitan di minggu pertamanya, terus malahan di minggu keduanya itu santai aja, cuman sekedar absen aja. Kalau menurutku kemarin itu kalau bagiku sendiri ya, ini pribadiku kurang efektif lah. Karena memakan waktu untuk kita yang holiday atau pulang ke desa. Jadi nggak bisa ngerasain suasana liburan yang Ramadan banget gitu loh. Terutama untuk temen-temen. Nah, untuk temen-temenku yang udah full 30 hari puasa terus kan kepingin ngerasain ya bagaimana kumpul sama keluarga yang di desa. Seru karena di kelasku itu emang ya kembali lagi ke individu yang pertama ya. Tapi kalau misalnya kemarin itu ada, kalau misalnya di angkatanku ya, kalau di kelasku juga itu ada mungkin beberapa matkul itu yang memotong waktu liburan lebaran. Suasananya kayak gimana gitu, kalau habis ulangan terus kejeda lebaran terus ulangan lagi tuh suasananya kayak gimana gitu, jadi gak enak. Kalau yang ini menurut aku kurang efektif ya, karena kan aku kuliahnya cuma sampai hari Kamis aja. Jadi waktu kepotong itu UTS aku cuma hari Senin sama Selasa, masuk pagi cuma Rabu sama Kamis gitu loh. Habis gitu kan Jumat Sabtu Minggunya aku libur lagi nih. Jadi menurutku itu lumayan motong waktu aku buat bepergian, buat mudik-mudik gitu sih. Sama kurang efektif karena terlalu pendek sih Kak liburnya, kurang puas liburnya. Libur yang durasinya cukup pendek. Kemarin libur lebaran sempet mudik apa enggak? Untuk liburan kemarin sempet mudik ke salah satu kota di Jawa Timur lah, ada. Yang penting bukan Surabaya tentunya. Tapi niatku untuk mudik itu bukan bertemu sama keluarga, tapi bertemu sama hewan kecilku. Namanya Rocky, kambing. Iya. Sama kambingku. Cuman di rumah aja ya, karena tadi kepotong liburannya. Ke Gresik sama ke Malang. Kalau aku sendiri sih nggak mudik di Surabaya. Enggak sih, mudiknya ya kesini ke Surabaya, rumah nenek soalnya di Surabaya. Aku mudik itu justru H+ lebaran. Ya pulang kampung sih di Kediri, udah itu aja sih, nggak kemana-mana lagi. Sekian keseruan konten Commerce kali ini, sampai jumpa di konten Commerce selanjutnya. Jangan lupa share dan like video ini. Dadah.